Biografi Kiai Amin Sepuh, Sang Kelana dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Kiai Amin bin Irsyad, atau yang akrab disapa Kiai Amin Sepuh, lahir pada hari Jumat, tanggal 24 Zulhijjah 1300 Hijriyah, yang bersamaan dengan tahun 1879 Masehi, di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah keturunan Ahlul Bait, berasal dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kiai Amin merupakan seorang santri sejati yang selalu mencari ilmu. Sejak kecil, ia belajar ilmu agama dari ayahnya, yaitu Kiai Irsyad, yang meninggal di Makkah. Setelah memperoleh dasar-dasar ilmu agama dan ilmu kanuragan dari sang ayah, Kiai Amin dipindahkan ke pesantren Sukasari, Pleret, Cirebon, di bawah bimbingan Kiai Nasuha. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke pesantren di daerah Jatisari di bawah bimbingan Kiai Hasan, serta terus berkelana untuk menuntut ilmu dari berbagai ulama terkemuka. Beliau juga menimba ilmu di pesantren Kaliwungu Kendala, kakak angkatan Kiai Haji Ahmad Ruhyat Kaliwungu, dan kemudian di pesantren Mangkang Semarang. Setelah itu, Kiai Amin pindah ke pesantren di daerah Tegal, di bawah asuhan Kiai Ubaidah. Selanjutnya, beliau belajar di pesantren Bangkalan Madura, di mana belajar kepada Syekh Kiai Haji Kolil dengan bimbingan dari Kiai Hashim Asy'ari. Setelah kepulangan Kiai Haji Hashim Asy'ari ke pesantren Tebu Ireng, Jombang, Kiai Haji Amin Sepuh mengikuti beliau di sana. Belum puas belajar di pesantren Tebu Ireng, Kiai Amin berangkat ke tanah Arab untuk mendalami ilmu. Salah satu gurunya di Makkah adalah Kiai Mahfuz Termas, seorang ulama terkemuka asal Pacitan, Jawa Timur. Sebagai seorang santri yang sudah matang, beliau ditugaskan untuk mengajar para santri Indonesia yang tinggal di Makkah. Dari sang ayah, yaitu Kiai Irsyad, cucu Ki Jatira, pendiri pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Kiai Amin diamanatkan untuk menimba ilmu kepada Kiai Ismail bin Nawawi di pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Ketika mesantren di Babakan Ciwaringin, beliau dikenal dengan sebutan santri pinter, karena beliau pandai mengaji. Setelah beliau menyelesaikan tahassus, kemudian beliau dinikahkan dengan keponakan Kiai Ismail. Sehingga sepeninggal Kiai Ismail, pada tahun 1916, pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin, cikal bakal pondok pesantren Raudhatut Tholibin, diteruskan oleh muridnya, yaitu Kiai Muhammad Amin bin Irsyad, yang lebih dikenal dengan Kiai Amin Sepuh. Gelar itu disematkan kepada beliau, dikarenakan keilmuan dan asal-muasal beliau yang sama dengan pendiri pesantren Babakan, yaitu Kiai Jatira dari Mijahan. Dengan bekal ilmu yang dimilikinya dan upaya untuk mengikuti perkembangan Islam di Timur Tengah, Kiai Amin Sepuh mengambil alih kepemimpinan pondok pesantren Babakan Ciwaringin, warisan leluhurnya, dengan penuh dedikasi. Selain mengajar berbagai kitab kuning, beliau juga memperkenalkan ilmu keislaman modern kepada para santri, namun tetap memprioritaskan pembelajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan pondok pesantren Raudhatut Tholibin. Pada masa penjajahan, para santri kelana inilah yang menjadi mediator antar pesantren untuk melawan penjajah, sementara pesantren dimanapun berada. Pesantren selalu menjadi basis perlawanan yang menakutkan bagi penjajah. Para santri kelana ini menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tak jarang pula mereka yang menjadi garda depan dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Pasca revolusi kemerdekaan, beliau terus mengembangkan pesantren dengan berbagai aral melintang. Bahkan situasi dahsyat yang pernah dialami adalah ketika agresi militer Belanda kedua
Tepatnya pada tahun 1952, Pondok Pesantren Babakan diserang Belanda. Dikarenakan Kiai Haji Amin Sepuh sebagai sesepuh Cirebon, merupakan pejuang yang menantang penjajah. Pada saat itu pondok dikepung dan dibakar, sehingga membuat para santri pulang, sedang para pengasuh beserta keluarga mengungsi. Baru 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1954, Kiai Sanusi, salah satu murid Kiai Haji Amin Sepuh, merupakan orang yang pertama kali kembali dari pengungsiannya. Sisa-sisa kitab suci berantakan, dan banyak kitab karya Kiai Haji Amin Sepuh yang habis terbakar, bangunan telah hancur, tenggal puing-puing, dan menjadi tampak angker. Namun secara bertahap lingkungan pondok mulai dibersihkan. Kemudian pada tahun 1955, setelah situasi sudah mulai kondusif, Kiai Haji Amin Sepuh akhirnya kembali ke Babakan, kemudian diikuti oleh para santri berdatangan dari berbagai pelosok. Semakin hari, santri terus bertambah banyak, dan Pondok Raudhatut Thalibin pun akhirnya tidak dapat menampung para santri, sehingga para santri dititipkan di rumah para ustadz, seperti halnya Kiai Haji Hanan dan Kiai Haji Sanusi. Pada perkembangannya, anak cucu beliau turut mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren, sehingga pondok yang awalnya hanya satu, yaitu Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, sekarang telah menjadi banyak. Dan tercatat pada tahun 2012, telah terdapat sekitar 40 pondok di lingkungan pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kiai Amin dan peristiwa tanggal 10 November tahun 1945. Diceritakan dalam sebuah majelis, bahwasanya almarhum Kiai Haji Abdul Mujib Ridwan, putra Kiai Haji Ridwan Abdullah pencipta Lambang NU, mengajukan sebuah pertanyaan, kenapa perlawanan rakyat Surabaya itu terjadi tanggal 10 November tahun 1945, kenapa tidak sehari atau 2 hari sebelumnya, padahal pada saat itu tentara dan rakyat sudah siap. Melihat tak satu pun hadirin yang dapat menjawab, akhirnya pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Kiai Mujib. Jawabannya adalah saat itu belum diizinkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk memulai pertempuran. Mengapa tidak diizinkan? Ternyata Kiai Hashim Asy'ari menunggu kekasih Allah dari Cirebon yang akan datang menjaga langit Surabaya. Beliau adalah Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari Pesantren Buntet Cirebon dan Kiai Haji Amin Sepuh dari Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kiai Haji Amin Sepuh adalah seorang ulama legendaris dari Cirebon. Selain dikenal sebagai ulama, beliau juga pendekar yang menguasai berbagai ilmu bela diri dan kanuragan. Beliau juga seorang pakar kitab kuning sekaligus jagoan perang. Sehingga saat mendengar Inggris akan mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 dengan misi mengembalikan Indonesia kepada Belanda, maka Kiai Haji Amin menggelar rapat bersama para kiai di wilayahnya. Menurut penuturan Kiai Fatoni, pertemuan itu dilakukan di daerah Mijahan, Plumbon, Cirebon, bersama dengan Kiai Amin. Kiai Fatoni menjadi saksi pertemuan yang melibatkan Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Pesantren Buntet, Kiai Haji Ansyori, Pleret, dan ulama lain. Namun, saat itu saya masih kecil, tutur pria yang dipercaya sebagai penerus pengasuhan pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon tersebut. Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pengiriman anggota laskar ke Surabaya untuk menghadang 6.000 pasukan Brigade 49. Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Tidak ketinggalan, Kiai Haji Amin juga ikut berangkat ke Surabaya serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan. Kiai Fatoni mengatakan bahwa untuk pendanaan, beliau menyerahkan 100 gram emas yang terdiri dari kalung, gelang, dan cincin. Kepahlawanan Kiai Amin dalam peristiwa tanggal 10 November memang cukup legendaris sampai sekarang. Bahkan saat itu ada stasiun radio yang menyiarkan bahwa Kiai Haji Amin adalah seorang yang tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur di Surabaya. Bahkan, dia juga dikabarkan tidak mati,
meski dilempari bom sebanyak 8 kali. Siaran inilah yang membuat kepulangan Kiai Haji Amin ke Cirebon disambut oleh 3.000-an orang untuk meminta ijazah kekebalan darinya. Kondisi ini tentu saja membuatnya marah. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa beliau tidak mati karena bomnya meleset, kenang Fatoni saat ayahnya datang dari Surabaya. Estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin. Pada masa pengasuhan Kiai Haji Amin Sepuh, Pondok Raudhatut Thalibin, Babakan mencapai kemasyhuran dan masa keemasan serta banyak andil dalam mencetak tokoh-tokoh agama yang handal. Hampir semua kiai sepuh di wilayah 3 Cirebon adalah muridnya, dan sebagian juga tersebar di berbagai belahan Nusantara, seperti Kang Aib Muh, Kota Cirebon, Kiai Haji Syakur Yasin, Kiai Haji Abdullah Abbas, Buntet, Kiai Haji Syukron Makmun, Kiai Haji Hanan, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Mahsuni, Kuitang, Kiai Haji Hasanuddin, Makassar. Di Babakan sendiri, murid-murid beliau banyak yang mendirikan pesantren. Seperti halnya Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Syairozi, Kiai Haji Amin Halim, Kiai Haji Muhlas dan Kiai Haji Syarifut Yahya. Dan pada saat ini, ribuan alumni telah tersebar di seluruh penjuru tanah air, dengan bermacam profesi dan jabatan di masyarakat maupun lembaga pemerintahan, baik sipil maupun militer. Artefak pesantren Babakan Ciwaringin, Raudhatut Thalibin, sendiri masih eksis. Sejak Kiai Haji Amin Sepuh wafat pada tahun 1972, disusul Kiai Haji Sanusi yang wafat pada tahun 1974 Masehi. Kepengurusan dilanjutkan oleh Kiai Haji Fatoni Amin sampai tahun 1986 Masehi. Setelah Kiai Haji Fatoni wafat, kepengurusan pesantren dilanjutkan oleh Kiai Haji Fuad Amin, wafat tahun 1997, beserta Kiai Haji Bisri Amin, wafat tahun 2000 Masehi, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Abdullah Amin, wafat tahun 2008, beserta Kiai Haji Dr. Andes Zuhri Afif Amin, wafat pada tahun 2010 Masehi. Setelah Kiai Haji Dr. Andes Zuhri Afif Amin wafat, kepengurusan dilanjutkan oleh cucu-cucu Kiai Haji Amin Sepuh, para ulama, serta masyarakat yang berkompeten untuk kemajuan pesantren. Kepulangan Kiai Amin Sepuh. Kiai Amin Sepuh meninggal pada tanggal 16 Rabiul Akhir 1392 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei tahun 1972 Masehi. Bangsa ini kehilangan seorang pahlawan yang gigih mempertahankan keutuhan Indonesia. Semoga Allah menerima segala amalnya dan menempatkannya di tempat yang mulia. Amin. Sekian, semoga bermanfaat, dan untuk beliau Kiai Haji Amin Sepuh Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.